dia tuh awalnya ngetok-ketok pintu gua. Tek, 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 diem. Tek, 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 diem. Ya gue pikir anak-anak lah mau ambil berkas. Gue lihat, dan ternyata dia udah ada di pintu dengan posisi mukanya dia ini ditempelin, Bang. Di pintu masuk belakang kantor gue itu kan memang ada bangku buat anak-anak ngobrol. Ada 2 bangku tuh berhadap-hadapan di situ kan. Gue duduk di situ, Bang. Pas gue lagi main HP, dia lari ke arah gue, Bang. Hah? Itu arahnya dari mana? Dari hutan belakang. Buset. Tapi muka dia duduk begini. Jadi lari berurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor yang dia alamin sewaktu dia bekerja di kantor instansi pemerintahan di Pulau Bangka. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Agung. Halo Bang. Halo. Bang, thank you Bang ya udah dateng ke studio Lonceng Misteri buat nyeritain kejadian ini sama sahabat Lonceng. Sama-sama. Gila, akhirnya ada cerita dari Pulau Bangka. Setelah sekian lama gue menunggu, baru ada kali ini di Lonceng Misteri. Bang, kenapa bisa kerja di situ Bang? Jauh-jauh nih lo orang Bekasi, kenapa bisa kerja di sono? Iya ya, maksudnya biasanya orang dari luar ke kota, kita dari ke kota keluar gitu. Nah, jadi tuh? awalnya tuh diajak sama Om. Diajak. Itu pertama diajak, dan kedua mungkin karena diajaknya tuh ke instansi pemerintahan yang memang di Bekasi susah banget gitu. Kita dapat di sana ya lumayan gitu kan. Kalau bisa jadi PNS gitu kan dia enggak. Nah itu alasan keduanya kenapa mau sampai akhirnya ke sana. Gitu. Berarti dulu lu pakai baju-baju coklat-coklat gitu tuh. Iya, kayak PNS di sini aja sama-sama kayak di Bekasi. Itu ngaco banget tuh Bang gua di sono Bang. Wah, gagah gagah. Ganteng. Dan Bang Agung, ini cerita-cerita horor yang lo alamin di sana nih, kejadian-kejadian horor yang lo alamin. Ini katanya ketika lu nginep di sana nih. Kenapa lu selalu nginep di sana? Emang kenapa lu nggak ngekos aja atau pulang ke rumah gitu? Sebenarnya bukan selalu nginep. Karena memang mungkin untuk menghemat budget untuk seorang pendatang kali ya gitu kan. Maksudnya dari kantor juga ya nggak masalah kita tidur di sana, dan memang kebanyakan pendatang atau yang kerja di sana tuh tidurnya di kantor ya udah. Buat ngehemat budget ya. Buat menghemat budget, dan memang gak ada kendaraan juga gitu. Ya masuk akal. Jadi lu setiap malam ya di situ aja nih tidur ya. Karena memang yang lain juga sama di situ juga. Oke. Dan katanya lu sampai 4 tahun Bang kerja di situ. Iya. Dan kenapa nih Bang? Selama 4 tahun kan pasti nanti sahabat Lonceng banyak yang nanya, kok 4 tahun tahan banget sih digangguin seperti itu, banyak banget gangguannya, kok masih tahan selama 4 tahun? Itu gimana nih Bang? Bertahan karena terpaksa, bertahan karena butuh. Sampai akhirnya lu tapi akhirnya resign ya? Sampai akhirnya resign ya, karena sudah nyoba bertahan selama 4 tahun akhirnya resign juga. Udah nyoba bertahan akhirnya resign juga. Kenapa akhirnya lu mutusin resign juga nih? Udah down mental. Oke, mental. Dan mungkin yang bikin down mental ini kejadian terakhir gua di sana itu bikin down banget gitu kan. Oke Bang Agung, ditahan dulu nih Bang ya opening kita kali ini Bang ya. Dan buat sahabat Lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Bang Agung ini, kalian wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Bang Agung, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Bang Agung, itu gimana Bang ceritanya Bang? Jadi gue datang ke Bangka itu di tahun 2019. Gue kerja di salah satu instansi pemerintahan di ujungnya Pulau Bangka. Dari datang ke sana itu memang jalanan arah ke kantor gue tuh udah horor Bang. Jadi kanan kiri itu hutan. Memang
daerah sepi lah ya. Dan pusat pemerintahannya pun bisa dibilang dari gedung satu ke gedung lainnya itu space-nya jauh. Dan gedung gue ini, dia ini posisinya ada di atas. Maksudnya bukan ada di atas tebing, bukan. Maksudnya kayak dari jalanan gitu dia ke atas begini. Nanjak gitu. Dan dia ada di sini posisinya gitu. Posisi gedung gue. Kanan kiri hutan, belakang hutan. Gitu. Datang pertama itu memang udah dikasih tahu nih sama orang kantor. Kalau kantor ini memang baru setahun. Jadi awalnya itu kantor gue itu bukan di situ awalnya. Dikasih tahu baru setahun pindah. Dan memang dari awal itu kayak orang-orang kantor tuh udah cerita kehororan kantor itulah gitu kan ya. Awal-awal datang tuh pas datang terus gue naruh barang lah gitu kan. Terus ngobrol sama anak-anak kantor. Tuh kayak dikasih tahu sama mereka gitu kan ya. Nih Mas Agung, dulu tuh anak-anak di sini tuh sering diganggu, gini-gini gitu. Jadi udah dikasih tahu duluan. Ya selama belum lihat ya gue gak percaya gitu intinya gitu kan. Akhirnya gue ditempatin di salah satu ruangan di bagian arsip. Itu ruangannya gede banget bang, gede banget ruangannya gitu kan. Memang awalnya tuh orang kantor nyuruh gue buat tidur di aula gitu. Cuma memang karena gue tuh nggak bisa tidur rame-rame, gue bilang sama atasan gue, Pak, gak apa-apa saya tidur di dalam aja. Dan memang dari awal tuh orang-orang kantor itu udah nggak ngizinin gue untuk tidur di situ gitu kan. Cuma gue maksa, ya udah gitu kan, akhirnya diizinin. Jadi ruangannya itu dia itu kan ada rak-rak arsip itu tinggi-tinggi banget bang. Itu sekitar ada 5 atau 6 lah gitu. Jadi bentuknya tuh kayak berderet gitu, berjajar lah gitu. Nah, gue tidur di tapi dia tinggi-tinggi banget bang, tinggi-tinggi banget gitu. Gue tidur di, ya anggaplah kita sebelah kirinya dari rak-rak itu lah ya gitu ya. Sebelah kiri rak-rak itu, dan meja gue itu tepat ada di apa ya, kalau misalnya kita buka pintu, kita jalan ya itu meja gue dari situlah gitu ya, di jalurnya buka pintu itulah gitu kan. Hari pertama gue tidur di situ tuh ya biasa aja, nggak ada apa-apalah gitu kan, masih ya kayak biasa lah gitu. Nah, jalan seminggu, jadi waktu itu gue mutusin buat nggak pulang ke kota. Karena memang kan setiap hari Jumat sore itu orang-orang kantor tuh pulang. Karena memang mayoritas itu mereka orang kota. Orang kota mayoritas. Jadi sore pulang, nanti balik ke kantor lagi itu hari Seninnya gitu kan ya. Gue nggak pulang karena memang gue masih baru kan, baru seminggu itu kan di situ. Kerjaan masih banyak kan ya. Kayak udah suruh lembur lah gitu sama atasan lah itu. Ya udah. Sekitar jam 11 malam, karena ngerasa gabut gitu sendirian di kantor dengan seluas itu, selebar itu, gue sendirian bang di situ kan. Gue coba buat nge-live di salah satu aplikasi streaming lah gitu. Gue nge-live di situ, TV yang ada di ruang kerja itu tiba-tiba nyala. Tapi nyalanya aneh, bukan cuma nyala, maksudnya kayak volume TV ini tuh dimainin sama dia. Dimainin maksudnya kayak tadi kecilin, tadi besarin, tadi kecilin, tadi besarin, gitu. Awalnya gue kayak pengen gak peduli, tapi takut keganggu. Pengen takut tapi keganggu karena suara TV itu ya gede gitu. Dan ruangan gue itu bukan ruangan yang kedap suara, maksudnya suara dari luar tuh nggak bisa kedengeran ke dalam, bukan gitu kan, kedengeran. Apalagi gue lagi nge-live, merasa keganggu juga, apalagi itu udah malam banget gitu kan. Gue coba matiin TV itu, coba matiin, nyala lagi bang. Gue masuk ke dalam, nyala lagi. Coba matiin lagi, akhirnya udah mati. Gue coba buat langsung lanjut nge-live lagi. Gak lama kemudian, gue denger ada orang yang lagi main pingpong. Memang kan di kantor gue itu di depannya itu ada meja pingpong. Jadi buat anak-anak healing lah kalau pulang kerja itu kan suka main pingpong gitu kan. Kalau suara pingpong itu kan keras. Tak gitulah suara pingpong lah ya, tahu sendiri kan buat pingpong gitu kan, kedengeran banget kan kalau misalkan ada yang main pingpong kan gitu. Itu dimainin. Awalnya masih positif tingginya gua. Awalnya itu gua pikir itu OB di situ. Karena memang OB di situ tuh setiap malam kalau orang kantor pulang tuh ngelokit, gitu, datang ke kantor, ngelihat kantor gitu kan. Awalnya gua pikir dia. Nah, lama-lama gua mikir kayaknya nggak mungkin juga karena memang OB di situ udah tua. Kita manggilnya Atu, udah tua banget bang, udah 70 tahunan. Dan kalau memang pun itu dia, main pingpong itu berdua, nggak bisa sendiri, gitu kan, nggak bisa sendiri. Dan aneh rasanya kalau memang dia ibaratnya
iseng buat main pingpong sendirian gitu-gitu, nggak, aneh aja buat gue gitu kan ya. Terus gue coba lokit ke ruang pingpong itu, karena memang kan setiap ruangan itu kan ada pintunya dan selalu dikunci. Di akhir pekan itu setiap orang-orang kantor pulang itu selalu dikunci, jadi nggak bisa kita buka, dan biasanya yang megang kunci itu atasan biasanya gitu kan, setiap ruangan ya gitu kan ya. Kecuali ruangan-ruangan kayak ruangan gue nih, karena gue ada orangnya, jadi ya kunci gue yang megang gitu kan, atau ruang depan itu pintu depan gue yang megang kuncinya. Tapi kalau untuk ruangan-ruangan lain tuh atasan yang megang gitu kan. Nah gue coba ngeliat, gue coba intip, ya nggak ada apa-apa. Gue tinggal lagi, bunyi lagi. Gue tinggal jalan, padahal belum sampai ke ruangan gue bang, baru gue tinggal jalan gitu, bunyi lagi. Jadi kayak sama kayak yang TV pertama gitu kan, dilokit sekali, ditinggal, baru diberhenti gitu. Singkat cerita, gue coba ngomong sama atasan gue gitu kan, karena memang sebelumnya udah dikasih paham lah gitu soal keadaan kantor gitu kan ya. Akhirnya gue coba ngomong sama atasan gue, cerita, Pak, malam saya itu pesenannya bang ya, pesenannya, Pak, semalam sih diganggu. Gue cerita lah gitu kan soal TV itu, soal pingpong gitu. Udah Gung, nggak apa-apa gitu kan, lagi capek aja kali Agung gitu kan, kayak coba nenangin lah gitu kan, coba nenangin. Disuruh pindah lah gue sama dia untuk tidur bareng-bareng di aula gitu kan. Cuma gue nggak mau, gue tetap nggak mau. Nah singkat cerita lagi, jadi waktu itu gue disuruh ngelembur sama atasan gue, kita manggilnya Pak Bagus lah ya. Kebetulan kerjaan dia gitu. Jadi anak-anak udah pada tidur nih, gue jam 2 itu masih melek bang, masih ngerjain kerjaan. Karena memang lokasi meja gue itu bisa dibilang kayak pandangan sebelah kanan itu kan langsung ke pintu, dan pintu gue itu kan pintu kaca yang memang bukan kaca bening sih memang, dia tuh kaca burem. Tapi kalau misalnya ada orang lewat di luar tuh kelihatan bang, dan orang luar bisa lihat dalam juga. Tapi kaca burem ya, bukan yang bening banget, maksudnya bener-bener bening enggak. Nah itu gue ngelihat ada orang, dia pakai seragam Jepang gitu, tentara Jepang gitu, bawa senapan gitu, angin, bukan senapan angin, senapan lah gitu, lewat ke situ, lewat depan pintu gua. Awalnya gua kira tuh temen gua bang, anak lapangan, karena memang anak lapangan tuh jarang banget pulang ke kantor, karena mereka tuh lebih sering tuh tidur di balai desa atau rumah warga gitu kan. Pulang ke kantor tuh ya bisa dibilang kayak sebulan 2 kali gitu kan ya. Tapi keadaan udah jam 2 gitu kan. Dan yang bikin gue kayak makin aneh juga, kok nggak kedengeran suara pintu kebuka gitu. Padahal pintu kantor gue itu, pintu belakang itu, kalau ada orang mau masuk, dibuka tutup itu berisik. Ini nggak ada suara pintu kebuka lah gitu kan ya. Masih positive thinking, gue coba keluar. Di samping ruangan gue itu memang kan ada ruangan lagi bang. Itu ruangan tidur anak-anak lapangan. Oke. Tapi memang dari awal gue datang itu, ruangan itu udah nggak pernah ditidurin lagi sama anak-anak. Yang katanya nih, ini katanya ya gitu, katanya justru di ruangan inilah lebih banyak yang ngalamin teman-teman gue gitu kan. Justru di situ. Makanya kadang ruangan ini cuma dipakai buat main PS aja. Untuk tidur enggak sekarang gitu. Nah sisanya anak-anak tidur tuh di depan di bawah mejanya dia lah, di ruang TV itu tuh kan ruang kerja ya gitu kan. Mereka tuh ngemper lah di bawah gitu kan. Gue coba cek di kamar sebelah, karena memang penglihatan gue jelas itu ada orang lewat gitu kan ya. Gak ada siapa-siapa di ruang sebelah itu, nggak ada orang sama sekali gitu kan. Terus gue coba ibaratnya ngeliat ke depan, pintu depan dikunci, karena memang setiap jam kerja selesai itu semua pintu dikunci. Ya kalau memang itu manusia, tembus dia kemana? Dia mau kemana? Sedangkan memang itu udah buntu, udah jalan maksudnya pintu yang memang dikunci itu gitu kan ya. Itu kalau misalkan pintu kita buka itu ruang regis, memang ruang regis lah gitu. Tapi itu pintu dikunci. Kalau memang dia manusia, dia mau kemana gitu. Kalau memang ibaratnya dia nggak ke ruang sebelah, kan harusnya dia ke depan. Tapi sama-sama dikunci nih ruangan gitu kan ya. Oke lah gitu kan. Karena memang ibaratnya hal-hal kayak gini tuh buat gue tuh kayak bukan gak asing ya, maksudnya pernah mengalami. Jadi bisa dibilang kayak nggak kaget ya, tapi tetap takut. Kemudian di hari berikutnya, gue tuh kalau tidur itu memang kan nggak langsung tidur bang. Biasalah anak sekarang tuh rebahan main HP dulu. Iya anak zaman sekarang kan. Rebahan main HP itu sekitar jam 10:30, jam 11-an. Gue ngelihat dengan sejelas-jelasnya gitu kan ya. Dari sela-sela rak-rak itu
ada perempuan pakai baju kuning, dia pakai baju langsungan kayak gitu, kayak daster. Dia masuk ke ruangan gue. Yang tadinya gue pikir tuh teman gue bang, karena mungkin memang kan ada juga anak-anak yang suka ngelembur gitu kan ya. Tapi gue liat jam di HP, udah malam banget gitu. Siapa yang masih ngelembur jam segini? Nah itu siapa gitu ya maksudnya. Tapi gue masih positif. Gue masih mikir ya udah teman gue mungkin lagi nyari arsip gitu kan. Karena memang anak-anak itu ketergantungan lah sama ruangan gue gitu kan. Memang itu arsip kan, ruang arsip kan yang memang mereka pakai setiap hari untuk kerja mereka gitu kan ya. Masih positif itu teman gue gitu kan ya. Gue diemin tuh. Jadi gue masih asik main HP. Kok lama gak keluar-keluar gitu kan. Gue coba ngintip ke setiap sisi ruangan-ruangan dari rak itu. Lah, kemana nih perempuan? Kok nggak ada? Dalam hati. Gue coba cek pintu. Gue baru ngeh. Lah, ini pintu masih dikunci. Loh, siapa itu? Kira gue gitu. Siapa itu gitu kan. Baju kuning ya? Baju kuning. Itu jelas banget bang. Rambutnya basah. Udah, situ gue nggak mikirin lagi apa yang terjadi. Gue tidur lagi. Tiba-tiba ada yang nimpuk gue bang, pakai batu, dan batunya itu segede-gede gundu gitu. Yang padahal ruangan gue itu kayak ruang kayak gini bang, nggak ada lubang kecil atau lubang apapun tuh nggak ada. Ruang lubang etalase atau lubang-lubang apa tuh nggak ada. Itu memang ruang AC, jadi ruang AC kan ruang kedap kan, maksudnya bukan ruang kedap, ruang tertutup kan. Ini batu dari mana? Dan gue pun nggak tahu arah batu dari mana, tapi yang jelas dia jatuh di samping gue. Si batu ini 2 kali. Gak lama jatuh tanah merah. Dari atas. Yang gue masih positif thinkingnya, oh mungkin ada di atas tuh ada kayu lapuk. Kalau kayu lapuk itu biasanya kan memang bertanah gitu ya. Iya bentuknya kayak tanah. Kayak tanah gitu kan. Kok tapi kayak bau amis ya gitu tanahnya gitu. Gue mikir gitu gue ngomong gitu, kok kayak bau amis sih tanah gitu, dari mana gitu kan. Gue lihat di atas nggak ada, maksudnya kayak loteng bolong. Ini tanah dari mana? Dan lumayan banyak loh tanahnya. Yang bener-bener merah, tanah merah gitu kan. Besoknya gue cerita ke Pak Bagus itu. Pak, saya diganggu lagi gitu kan. Ceritalah seadanya gitu kan. Dia udah pindah karena memang dia nonis gitu kan ya. Dia emang nggak ngerti Islam lah gitu kan ya. Udah pindah tidur aja ke dalam gitu kan ya. Atau kamu baca-baca apalah gitu di dalam ruangan gitu kan, memang masih mau di situ gitu kan. Iya Pak, cuma karena gue kan orangnya nggak kuat agama, jadi nggak pernah gue lakuin gitu kan. Gangguan berikutnya itu ya biasa, sebelum tidur gue main HP dulu gitu kan. Gue kan kalau main HP itu ya entah rebahan, entah miring gitu kan ya. Nah posisi gue kebetulan waktu itu miring, dan itu udah jam 12 malam bang, karena memang gue tuh kan tidur itu nggak pernah sore, karena memang kerja di situ, mandi di situ, segala macam di situ gitu kan. Masuk kantor juga siang lah gitu kan, jam 9. Jadi nggak pernah tidur sore lah gitu kan. Jam 4 atau jam 3 baru tidur gitu kan. Posisi miring, entah kenapa itu bang, kayak gue ngerasa ada yang ngedeketin gue. Makin lama, badan makin merinding, tangan makin basah. Gue coba buat kayak noleh sedikit kepala gue gitu nih. Noleh itu maksudnya bukan noleh banget gitu. Coba noleh sedikit. Gue ngelihat kaki pocong tapi tanpa kaki. Ngerti nggak maksudnya? Jadi cuma kainnya aja tapi di bagian kaki. Oh iya. Itu jelas banget bang. Jelas banget gue ngelihat, karena memang gue noleh sedikit gitu kan. Jelas banget gue ngelihat. Akhirnya gue coba baca-bacaan, gue berharap dia pergi, gue juga nenangin diri. Gak lama, kayak penasaran lah gitu, penasaran dalam artian, pergi gak nih, gue doain gitu kan. Pergi gak nih, gue bacain. Gue beraniin diri bang, buat noleh ke kanan. Dan ternyata dia udah ada di pojokan pintu ruangan gue bang. Dan yang bikin gue sampai sekarang itu masih kayak merinding ceritainnya nih, dia ini terkesan kayak nggak suka gue dari situ gitu. Dalam artian, ketika dia ada di pojokan itu, dia tuh kayak bener-bener ngeliatin gue ngeliatin gue dengan rasa nggak suka gitu. Bener-bener ibaratnya hadapan dia itu ada di gue gitu. Berarti lu terasa terancam banget nih ya? Gitu kan. Kalau yang
orang-orang pikir maksudnya makhluk halus itu maksudnya kayak berbentuk fisik full, itu enggak bang. Yang gue lihat itu si pocong ini tuh dia berbentuk fisik full tapi bukan padat. Jadi dia tuh kayak tau gak asap ngumpul kayak gitu yang gue lihat. Tapi mukanya jelas bang, gue lihat mukanya hitam dan anehnya dia tuh kayak ada bukan kupetan, kayak orang disasak gitu kan, kayak diseset gitu. Iya. Kayak orang diseset gitu. Itu jelas gue lihat bang. Gue ngeringkuk, gue coba nelfon nyokap gue ngekik minta pulang bang. Gue bilang gue digangguin gitu. Aku digangguin nih mah gitu. Dan ketika gue nelfon tuh memang si hantu ini udah gak ada. Tapi ya namanya orang tua ya gitu. Ya udah makanya sholat, di ngajiin ruangannya, kayak gitulah gitu, namanya orang tua ya gitu kan. Oke lah gitu kan. Nah tapi di kejadian ini gue gak cerita bang sama atasan gue, karena gue mikir juga kalau gue cerita nggak ada solusi, nantinya solusinya cuma ya udah tidur di aula. Sedangkan gue nggak bisa bang, gue bener-bener nggak bisa sama sekali, ibaratnya buat tidur rame-rame kayak gitu gue nggak bisa gitu, nggak ada solusi apapun. Ya udah gue pikir udah gue keep aja lah gitu kan ya. Tapi karena kejadian yang gue alami itu, setiap aktivitas gue tuh gue minta temenin sama teman-teman gue. Maksudnya kayak gue teleponan atau VC-an kayak gitu, minta temenin lah gitu kan ya. Terus gue mau bikin teh nih bang, karena memang kan dari kamar mandi itu ke dapur itu deket, ya maksudnya kayak ada berapa langkah lah gitu kan ya. Gue bikin teh, tuh masih teleponan tuh, HP gue taruh di meja. Ada yang nyaut bang, dia bilang jangan tidur di tempat saya, pergi. Suara perempuan, tapi aneh suaranya ngegema. Tadi gue pikir kawan gue yang lagi teleponan sama gue, memang dia perempuan. Lah, lu ngomong apaan? Enggak. Tadi ada yang ngomong. Lah, belum ngomong gue. Serius? Iya. Gue bikin lagi, ngomong lagi. Jangan tidur di tempat saya, pergi. Wah, mulai gak beres nih. Baliklah ke ruangan. Gue mau balik ke ruangan, di dalam kamar mandi ada yang mandi bang. Jadi kan memang kalau kita keluar ruangan itu ya, yang kita lewatin kamar mandi itu. Dan ada 2 kamar mandi. Tadi ini gue pikir ya anak-anak lapangan lagi, karena memang dia itu kan dia mau pulang ke mana gitu, pulang ke kantor kan. Gue lihat pintu, ternyata pintu dikunci. Ya udah, pikiran gue ya udah malu halus gitu kan, karena udah ngerasa digangguin setiap hari gitu kan ya. Tapi masih kayak mikir, orang kali gitu kan ya. Udah gue coba buka, tapi dengan pelan. Kalau memang orang ibaratnya ya otomatis dari dalam dikunci dong. Ya enggak, kalau memang ada orang mandi gitu kan ya, otomatis dari dalam dikunci. Gue coba pelan buka pakai jari, ternyata nggak dikunci bang. Jadi gue dorong begini, kebuka pintunya. Nggak ada siapa-siapa. Padahal jelas banget gue lewat ada orang mandi, ngeguyur. Gimana sih orang mandi ngeguyur? Iya. Itu jelas banget gue ngedengernya gitu. Udah. Keesokan harinya, itu gue mulai kayak ngerasa parno, takut, dan kayak apa ya perasaan gue campur aduk lah gitu. Nah di sebelah ruangan gue itu kan masih ada ruangan lagi. Jadi ruangan kayak anak-anak buat ngeband gitu kan, buat nyanyi segala macem gitu kan. Cuma di ruangan ini memang dia itu bukan ruangan tertutup, cuma dia itu ada kaca gede gitu. Kaca gede gitu. Kayak partisi gitu. Bukan partisi. Ya kaca besar gitu. Jadi view-nya itu yang langsung keluar. Oke. Kayak gitu kan. Gue coba di situ, terus yang ngibur diri lah gitu, maksudnya kayak ngeramein suasana aja gitu kan ya. Gue nyanyi bang, gue nyanyi tuh. Pas gue nyanyi, nah ada suara yang ngikutin gue nyanyi bang. Tapi dia nggak pakai lirik. Jadi ketika gue nyanyi nih, dia cuma ngedang gini, gitu. Gue pikir tadinya tuh melodinya. Gue pikir ya tadi, oh musiknya kali ya gitu. Gue matiin musik ya kan, gue nyanyi ke lagu lain. Di lagu lain sama juga, tapi dia nggak pakai lirik, cuma gitu, cuma ngedeng gitu. Dia ngikutin nada gue. Tapi memang nggak lama durasi, cuma beberapa detik aja, dia cuma gitu. Jam berapa itu? Itu sekitar jam udah tengah malam bang, sekitar jam 11:30-an kayak. Tapi masih ramai anak-anak lu ya di situ? Nggak ada, itu kan gue nggak pulang. Itu gue sendirian di kantor. Dan nggak ada orang lagi di kantor? Nggak ada, nggak sama sekali. Anjir, jadi selama yang dia bilang atasan lu bilang udah tidur di aula aja, itu lu nanti tidur di aula sama siapa itu?
Misalnya lu tidur di aula tuh lu nanti tidur rame-rame sama orang kantor. sama orang kantor. Tapi Jadi- emang selalu ada orang kantor di aula. Nah kalau misalkan hari libur ya mereka pulang ke kota ya kantor sepi. Paling ya itu tadi si Atu itu dia ngelokit setiap jam 9 katanya itu. Lanjut lagi ke ruangan sebelah gue itu karena view-nya itu kan langsung ya ke hutan. Jadi kanan kiri gedung gue ini hutan bang. Kanan kiri gedung gue ini hutan. Gue ngedenger suara langkah tentara di jalan. Langkah tentara jalan tuh kan khas ya. Iya. Prak, prak, prak. Tapi dia ada di belakang gua. Yang berarti otomatis dia di dalam dong. Ya enggak? Ada di dalam dong. Dan anehnya sependengaran gua, dia ini kayak ngelilingin. Ngerti nggak? Kayak hawanya gua nih ketika gua ngedenger suara prak, 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 prak itu, hawanya gua kayak mereka tuh ngelilingin gua. Jadi ketika mereka ada di belakang, ya suaranya ada di belakang gitu. Ketika mereka ada di samping, suaranya ada di samping gitu. Ketika mereka ada di depan, suaranya di depan. Tapi nggak ada wujudnya nggak ada. Terus gua keluar mau ke WC, mau buang air. Jadi kan memang ruangan tengah ini harus dimatiin bang, minimal 3 lampu. Karena memang itu ada berapa lampu ya banyak, minimal 3 lampu dimatiin. Jadi ya penerangannya nggak terlalu terang kalau nggak ada orang kerja lah gitu ya. Balik dari WC, gua ngeliat si perempuan yang tadi pertama itu masuk ke ruangan gue itu, Yang baju kuning itu. anjing gue merinding bang. Dia ada di pojokan gudang lagi ngeringkuk sambil nangis. Itu baru banget gue masuk ke ruangan bang. Jadi kan kalau kita mau ke WC atau kita misalkan dari luar mau ke dalam ruang kerja itu ada pintu juga. Gitu kan. Gue keluar ke WC, masuk ke dalam begini. Bukan dihadang, maksudnya pandangan gue memang kalau misalnya kita dari luar, pandangan kita langsung ke ruang kerja itu kan. Dan dia ada di gudang di mojok lagi ngeringkuk sambil nangis. Dan suara tangisannya jelas di kuping gue bang. Ngeringkuk dia ngeringkuk di situ. Hari Seninnya gue berani cerita sama teman gue namanya Iqbal lah, kita panggil Iqbal. Karena memang sebelum gue ada di ruang arsip ini, si Iqbal duluan ada di sini. Jadi udah gue coba cerita sama si Iqbal gitu. Dia pernah gak sih ngalamin kayak gini gitu? Apa gue cuma gue doang? Kok parah gitu kan? Ya itu kayak kok parah gangguan ini begini gitu kan? Dan ternyata memang sebelum gue pun Iqbal ini udah ngalamin duluan. Cuma karena dia ini ibaratnya nggak pernah tidur di dalam ruang itu, berarti jadi nggak ngelihat langsung. Cuma dia tuh kayak gangguan yang dia hadapi dia cuma kayak ruangan tuh setiap malam itu berantakan bang. Akhirnya paginya dia beresin. Terus setiap malam bang. Cuma katanya semenjak ada gua udah nggak ada lagi namanya barang jatuh gitu kan di dalam ruangan itu. Tapi dia langsung nunjukin diri gitu kan. Iya. Langsung nunjukin diri gitu kan. Nggak pakai fisik barang lagi gitu sama gua gitu kan. Gangguan berikutnya itu jam 2 malaman. Gue masih belum bisa tidur. Habis main game. Kejadian yang gue alami itu sama kayak yang pertama bang. Kayak gue ngerasa ada yang ngedeketin gue dari belakang gitu kan. Tapi anehnya di sini, ketika gue baringin badan gue, si pocong ini tiba-tiba udah ada di depan mata gue bang. Depan muka gue. Lillahi ta'ala bang. Lillahi ta'ala. Depan muka gue gini. Jadi dia tuh nibanin gue gitu. Badannya ini nibanin gue. Apa barusan? Apa ya tadi? Wow. Gue kira tadi tangannya abang yang lagi meragain gitu. Enggak, dari atas ya. Dari atas. Gak tau dari mananya gue gak tau. Suara apa tadi bang ya? Dari kamar mandi. Oh. Tapi kedengaran gue dari sini. Iya Dari situ. sini. Sini. Santer di sini santer. Dari belakang situ ya? Tapi kedengaran gue di sini bang. Sama, gue juga dengernya di Iya, sini. gue dengernya dari situ makanya gue langsung lihat ke depan. Ya lanjut. Dia udah ada di depan badan gue, nibanin gue gitu bang. Di sini yang gue nggak bisa bilang gue bener nyata atau enggak gitu kan.
Maksudnya kayak gue nggak tahu gue atau memang beneran gue ngalamin. Ketika dia ada di depan gue ini, maksudnya nimbarin gue ini, gue sadar kok bang. Gue coba buat bangun, tapi kayak badan gue tuh iket, paham nggak? Jadi gue mau bangun nih, gue coba mau bangun, badan gue tuh kayak ketahan sama dia, gitu. Ketahan sama si pocong ini yang ada di depan gue, yang ada yang nimbarin gue itu. Di situ gue nangis bang. Tapi keadaan mata tertutup, mata gue masih tutup, tapi air mata gue keluar. Karena gue bener-bener kayak jelas banget ngerasa ya dia ada di depan gue gitu. Akhirnya gue coba baca-bacaan gitu kan ya. Lama kelamaan bisa kebuka mata gue. Buka, Allah gitu kan. Gue udah baca, gue mojok ke kiri ke lemari baju gue gitu. Gue nangis lagi bang sejadi-jadinya. Masalahnya gila nih ekstrim gitu kan. Maksudnya gue juga pernah ngalamin kayak gini, tapi nggak pernah yang maksudnya sampai bener-bener yang depan mata gitu kan. Ini ekstrim gitu kan ya. Mulai nggak kuat nih gue nih. Coba ngomongin lagi nyokap tuh malam-malam bang. Nggak ada kata-angkat. Sampai akhirnya keangkat. Ngomong lagi gue seadanya gitu kan. Ya sama, sholat, banyakin zikir gitu. Nah setelah kejadian itu tuh, gue udah gak pernah lagi berani tidur tuh jam 2, jam 3 bang. Jadi gue selalu tidur itu setelah subuh baru berani bisa tidur. Setelah kejadian itu ya gue ditiban sama si pocong itu gue udah gak berani lagi tidur sore. Selalu gue tidur jam setengah lima gitu. Bahkan gue setiap malam tuh gue setel, gue play ayat kursi gitu karena saking bener-bener kayak parnonya. Yang pertama kan dia masih jauh nih, masih di pojokan. Ini gue ngerasa kayak dia ada di badan gue gitu kan. Terus gangguan berikutnya gue ditongolin sama si perempuan ini. Tapi masih sore-sore bang. Itu sekitar masih jam 4:30, jam 4, jam 4:30 itu masih sore. Dan bahkan di luar tuh masih banyak orang. Masih banyak bocah kerja. Jadi gue lagi kerja. Kayak yang tadi pertama gue bilang. Pintu gue ini kan ibaratnya bukan kaca yang bening ya. Kaca yang burem. Gitu kan, kaca yang burem. Si perempuan ini. Dia tuh awalnya ngetok-ketok pintu gue. Tapi ketokannya beda bang. Nah kalau anak-anak itu, kalau manusia itu, kalau ngetok pintu kan, dan manggil biasanya gitu kan ya. Gung gitu biasanya kan ya, manggil lah gitu kan ya. Ini dia enggak, ketokannya dia pelan kayak, tek, diem, tek, diem. Ya gue pikir anak-anak lah mau ngambil berkas. Ya gue coba buat ke kiri, gue lihat, dan ternyata dia udah ada di pintu dengan posisi mukanya dia ini ditempelin bang. Mukanya ditempelin ke pintu kaca. Masih sore banget bang. 4:30, anak-anak masih di luar. Sore. Anjrit gitu. Sejelas itu? Sejelas itu bang. Sejelas itu. Dia nempelin mukanya dia ke kaca. Gila, dibuat kabur gua sama dia. Langsung ke ruangan gua atau ke tempat tidur gua. Ya karena sejelas itu gitu. Dan anehnya gue tuh pengen teriak malah gak bisa. Tapi lari bisa. Teriak gak bisa gue. Pas dia nampakin gitu, gue pengen teriak gak bisa. Tapi lari gue bisa. Akhirnya gue ke tempat tidur gue. Gue nenangin diri. Itu masih sore padahal. Apa yang lu lihat bang? Muka apa yang lu lihat waktu itu? Nah mukanya yang gue lihat tuh memang. Dia tuh kayak perempuan tua bang ternyata. Tua ya? Aneh. Maksudnya kayak dia tua dengan muka yang kisut. Terus pucat. Itu yang bikin aneh. Padahal kalau misalkan kita lihat. Kalau gue lihat yang pertama kali nih. Sama yang kedua gitu kan. Yang kedua kan memang nggak kelihatan muka ya. Dan yang pertama pun enggak kan. Yang pertama itu kelihatan kayak hantu muda, ngerti nggak lo maksudnya? Kayak kuntilanak itu misalkan hantu muda gitu. Maksudnya kayak secara fisiklinya dia tuh dia pakai baju langsungan warna kuning, terus rambutnya tuh basah ngegerai gitu. Gue pikir tadi itu perempuan muda lah gitu kan ya. Ternyata waktu pas dia nampakin diri secara jelas di kaca itu ternyata enggak. Sudah tua gitu. Mukanya bukan kisut tua tapi pucat aja. Nah cuma bedanya dia tuh nggak ada matanya bang. Hah? Bedanya dia nggak ada matanya. Jadi matanya ngeplong aja. Nggak ada bola matanya. Itu ya yang nggak ada bola matanya? Nggak ada bola matanya. Itu dong yang membedakan. Tapi kalau untuk muka dia jelas. Nah, singkat cerita lagi, malamnya gue digangguin sama si pocong ini lagi bang. Tapi awalnya dia ini mainin kursi gue. Jadi kursi gue itu kan kursi kerja gue tuh, tau nggak yang apa sih namanya kursi kerja itu yang pakai roda yang bisa diputer ya. Yang bisa goyang-goyang kan. Gitu ya gitu kan. Nah kalau ruang meja gue ini kan ruang kerja gue ini kalau misalkan gue tiduran rebahan di kasur gue itu kan kelihatan ya. Itu kan kelihatan kan. Bangku kerja gue tuh dimainin bang awalnya. Dimaju mundurin gitu awalnya.
Terus gue coba buat berani ngomong, gue kayak gini. Udah dong, jangan ganggu saya nggak ganggu. Gue berani buat ngomong gitu sambil teriak gitu kan ya. Malah makin jadi bang. Bangku gue diputer sama dia. Kencang banget lagi puterannya bang. Bukan putaran yang cuma enggak, tapi kayak bener-bener diputer brrr gitu. Wah, gila sih. Wah kata gue, tolong dong udah gitu. Saya nggak ganggu di sini, tolong gitu. Udah berhenti, makin diputer. Gila kayak nantang bang. Kayak nantang gua gitu, kayak bener-bener gak suka gua ada di dalam situ gitu kan. Kayak bener-bener gak suka gua ada di dalam situ gitu. Terus udah gua coba buat tengkurepan gitu kan, maksudnya kayak gak menghiraukan apa yang terjadi di bangku itulah. Dia mau gimana bodo amat lah gitu kan ya. Buat tengkurepan, terus gak lama kok kayak makin penasaran ya gitu, maksudnya gitu. Masih bergerak kan di bangkunya gitu kan ya. Dan gak taunya si pocong ini udah duduk di bangku gua bang. Jadi gue bisa kurang nih. Rasa penasaran gue, maksudnya gue cuma pengen mastiin doang si bangku ini udah berhenti buat bergerak gitu kan. Gue balik badan lagi, si pocong ini udah ada duduk di bangku gue. Ih gila gak sih? Gue ngeliatnya bang, maksudnya kayak ya gue udah pernah ngalamin ini sebelumnya gitu kan. Maksudnya kayak ya cita-cita horor gue sebelumnya gitu. Cuma maksudnya gak sejelas ini banget gitu kan. Lama-lama gak kuat juga tuh bang. Gue coba minta resign sama atasan gue, Pak. Besoknya nih gue minta resign, Pak. Saya resign. Saya gak kuat, Pak. Gitu, jujur gitu kan. Masalahnya hampir tiap hari, Pak. Gitu. Ini saya cerita ke Bapak ini belum sama suara-suara yang saya denger, Pak. Gitu. Gak diizinin sama atasan gue. Nanti dulu, Gung. Jangan resign dulu gitu. Bertahan aja dulu gitu. Kuat-kuatin. Udah kalau memang ibaratnya udah gak kuat, tidur bareng-bareng di aula. Gitu. Saya gak bisa, Pak. Gitu. Maksudnya kayak emang gak bisa, daripada nantinya gue juga gak bisa tidur gitu, tidur rame-rame kayak gitu, ya mendingan udah gue bertahan karena terpaksa gitu dah. Gitu, gue bertahan karena terpaksa aja gitu kan. Ya udah, terus berjalan gue udah ada 3 tahunan bang situ. Gue pikir tadinya tuh udahlah gitu kan ya, udah terbiasa lah, udah nggak bakal heran lagi lah sama yang apa nantinya gue bakal terjadi sama gue lah gitu. Temen gue ini kesurupan. Pas dia mau ngambil berkas di dalam ruangan gue nggak di dalam bang, tapi gue kasih kunci ke dia. Namanya Dwi, kita panggil aja ya. Dia panggil gue, Gung, minta kunci dong, gitu. Ngapain? Ambil berkas itu sebentar gitu. Ya udah, kasih. Di dalam dia teriak-teriak si Dwi ini bang, teriak-teriak kayak wah, pergi, ngomong gitu. Dan kita yang ada di samping ruangan itu yang kedenger jelas. Dia teriak-teriak kayak gitu ke dalam gua kan akhirnya kan. Ke dalam tuh sama atas-atasan sama anak-anak lagi ke dalam. Dan ternyata bener ucapan dia sama yang tadi, ingin nggak yang gue bilang pas gue telepon teman gue itu ada yang ngomong ini tempat saya, gitu. Jangan tidur di tempat saya, pergi. Ingat kan? Nah itu si Dwi ini teman gue ini dia ngucap yang sama ketika orang-orang itu nyamperin dia. Jangan tidur di tempat saya, pergi. Jangan gitu. Akhirnya atasan gue tuh kayak bener-bener ngelarang gue banget buat tidur di situ. Bener-bener dia bilang, udah gue kalau memang ibaratnya Agung nggak bisa tidur sendiri, Agung pilih tempat deh di mana aja, asal jangan di ruangan ini. Itu udah karena kejadian ini bang ya, karena kejadian si Dwi ini ya gitu. Kesurupan berarti bener dong gitu apa yang gue awal yang pas gue telepon itu berarti bener gitu kan ya. Nah akhirnya ini bisa dibilang kayak bulan terakhir ya gue bertahan di situ bang. Inilah yang bikin gue resign. Jadi itu gue udah ada berjalan 3 tahun lebih, hampir 4 tahun lah. Dan itu keadaan posisi waktu itu anak-anak kantor itu pada main futsal bang, karena memang kita punya agenda setiap hari Selasa itu kita main futsal. Nah gue memang nggak pernah ngikut bang, jadi gue nggak suka futsal ya, jadi gue nggak pernah ngikut kalau anak-anak keluar gitu kan, anak-anak foto nggak pernah ngikut. Nah itu masih sore bang, anak-anak tuh kalau main futsal tuh biasanya dari jam 8 malam sampai jam 12 baru mereka pulang kantor gitu. Di pintu masuk belakang kantor gue itu kan memang ada bangku buat anak-anak tuh ngobrol, ada 2 bangku tuh berhadap-hadapan di situ kan. Gue duduk di situ bang. Gue duduk di situ, si Kunti yang baju kuning itu pas gue lagi main HP, dia lari ke arah gue bang. Kalau awal-awal kan dia cuma jalan gitu kan, dengan jalan santai. Ini dia lari ke gue. Itu arahnya dari mana? Dari hutan belakang. Buset. Dari hutan belakang, karena memang pintu. Jadi kan ada 2 pintu nih kantor gue nih. Pintu masuk pertama, pintu masuk kedua. Gue ada di sini nih pintu masuk pertama, lagi duduk di bangku. Dan dia tiba-tiba datang dari sini, kayak ngejar gue lari gitu. Ah gila. Tapi muka dia nunduk begini.
Jadi lari berurut. Oh kacau. Kacau. Gue buka pintu truk, gue keluar langsung, gue kabur ke depan Bang. Karena memang kantor gue ini sepi dan yang tadi gue bilang pertama, space-nya itu antara gedung satu ke gedung yang lain tuh jauh-jauh gitu kan, jauh-jauh. Kadang kalau mikir kita keluar pun percuma sebenarnya, karena memang habis maghrib pun tuh komplek pemerintahan itu sepi banget bener. Dan mungkin satu-satunya kantor yang dipakai buat tidur mungkin cuma kantor gua kali, mungkin ya, gak tahu kantor lain, karena memang selama gua hampir 4 tahun di sana tuh gua gak pernah nemu orang gak pernah nemu orang lah gitu yang beraktivitas di sana gitu kan. Akhirnya gue coba bertahan di ruang pos. Jadi di kantor gue itu ada pos satpam yang memang nggak pernah ada satpamnya dari pertama kali gue datang, tapi ada ruang posnya. Gue duduk di situ Bang. Dari situ di dalam pos itu gue digedor-gedor Bang. Wah, gila nggak? Gue bener-bener kayak diusir di situ Bang. Tapi suaranya aja. Suaranya doang, tapi dari dalam ya, bukan dari luar, karena posisi gue tuh ada di luar pos. Oh iya. Di dalam itu ada pos, ada pintunya. Gue duduk di luar. Jadi gue bener-bener kayak ini, gue duduk sini. Ini ruang posnya, ini pintunya. Jadi bener-bener denger banget kuping gue dong. Iya. Bener-bener kayak dia tuh pakai ini banget, kayak wah gila. Ke dalam salah ada dia, keluar salah juga, gitu kan. Udah gue coba buat ngejauh doang. Gue duduk di depan kantor gue. Nah inilah akhirnya yang bikin gue kayak nggak kuat gitu, bikin gue kayak ngerasa kayak udah gue terusir gitu, dan bikin gue kayak bener-bener apa ya, maksudnya kayak mental gue bener-bener kayak kena banget. Nah ini pas gue duduk di depan kantor gue itu, jadi gue tuh duduk di depan kantor gue. Tadinya niat gue tuh mau nenangin diri gitu kan, yang maksudnya nggak jauh dari kantor pos ini, karena gue ke jalan pun nggak mungkin, gelap banget Bang, bener-bener nggak ada pencahayaan, komplek itu nggak ada pencahayaan, percuma gitu kan. Akhirnya gue coba duduk di tepat di depan kantor gue. Ini kantor gue duduk di sininya gitu kan. Nah pas gue rekuk begini, gue madep begini, si pocong sama si kuntilanak ini udah ada di depan cermin, dan hadapan mereka itu pandangan mereka itu sama-sama ke gue. Besoknya akhirnya gue ceritain ke atasan gue, udah akhirnya atasan gue ngerti dan nyokap gue juga ngerti, bolehlah gue resign. Pulanglah akhirnya gue ke Bekasi. Ini bikin aneh buat gue Bang, dan mungkin sakit hati juga ya gitu. 4 tahun kurang gue ada di sana, gue ngalamin hal seperti itu, nggak pernah ada tindakan apapun. Tapi setelah gue resign dan ruangan gue itu ditempatin sama orang lain, baru ada tindakan dari mereka, pengusiran hantu. Sebelumnya sama gue tuh nggak pernah ada tindakan apapun. Itu yang bikin gue sakit hati. Kok dulu gue tahu dulu dari teman gue sih balik ini, kan gue memang pasti kontekan gitu kan ya. Kemarin gue cerita begini begitu nggak pernah ada tindakan, gue bilang gitu kan ya, kenapa baru ada tindakan gitu kan. Dan ternyata cerita dari si Iqbal ke gue ini, pembangunan gedung awal ini pun memang udah nggak beres. Pertama, katanya si kulinya ini nemuin ada 3 tengkorak di area gedung ini, di area pembangunan gedung ini 3 tengkorak. Kedua, area gedung ini dulunya katanya bekas markas militer Jepang. Di situ? Situ katanya dulunya zaman penjajahan. Jadi dulunya tuh sebenarnya tanah kosong gitu kan, sebelum akhirnya awalnya kan dibangun apa dulu gitu, kenapa akhirnya dibangun gedung gua gitu. Gedung itu akhirnya dihancurin, dibangunlah gedung gua gitu. Gedung ini pun dihancurin mungkin, sama pemikiran gua mungkin ya karena rasanya sama juga kayak gua gitu. Akhirnya dihancurin, ditinggalin lah. Dibangunlah gedung gua. Akhirnya gedung gua inilah itu yang maksudnya diisi sama dia aja orang gitu kan. Nah, untuk si perempuan yang gue lihat selama ini, dia ini ternyata bukan nenek-nenek. Dari cerita yang gue dapat dari si Iqbal, setelah ibadah pembersihan lah kita bilang gitu ya. Setelah ibadah pembersihan itu, dari si Iqbal itu ternyata dia ini perempuan muda yang katanya diperkosa sama militer Jepang. Dan kenapa yang gue lihat ibadah rambut itu berdarah, karena memang katanya rambutnya itu sama tentara Jepang tuh kepalanya dicabut buat gitu Bang. Sampai katanya kulit kepalanya itu lepas. Anjir. Makanya mungkin basah yang gue lihat itu bukan basah air tapi basah darah. Katanya gitu ya Bang. Tapi ini gue dapet ceritanya setelah malah gue udah di Bekasi, udah pulang. Ya alhamdulillah deh Bang gitu. Maksudnya gue udah gak di sana gitu kan. Tapi orang kantor tuh minta buat gue balik lagi gitu kan ya. Nah ternyata
Setelah berapa bulan gue udah nggak di sana, teman gue yang si Dwi ini kesurupan lagi bang. Teman gue si Dwi ini kan katanya udah pembersihan, tapi ternyata setelah berapa bulan itu si Dwi ini masih kesurupan sama si perempuan yang sama gitu. Nah ternyata si perempuan ini sebenarnya tempatnya tuh bukan ada di situ bang, ternyata dia tuh ada di belakang yang hutan itu, dia tuh dari situ ternyata. Yang tadi gue cerita dia tuh lari ke arah gue, itu tempatnya dia. Berarti bukan di gudang. Kan kita awalnya berspekulasi, gue masih Iqbal berspekulasi tuh kalau dia tuh ada di gudang gue kan yang kata dia lagi ngeriku kan. Gue pikir di situ kan, karena Iqbal ngeliat di situ juga. Ternyata enggak. Kiai bilang tempatnya dia tuh ada di hutan. Dia diusir kemanapun, ya larinya ke situ juga. Iya. Ke area-area itu aja gitu. Karena memang kanan kiri belakang kantor gue itu ya hutan gitu. Apalagi yang belakang itu memang hutan lebat bang. Kalau yang kanan kiri mungkin hutan kecil, dalam artian kayak cuma pohon-pohon. Nah sebelah sana itu ada gedung memang gitu kan. Di sebelah kiri pun sama gitu kan. Pohon-pohon besar, terus kirinya tuh ada kayak kantin, tapi kantin kecil banget gitu. Nah kalau di belakang memang tuh hutan dalam, hutan luas gitu. Di belakang memang. Ternyata dari situ, jadi sama aja bohong. Jadi si perempuan itu masih ada di situ, dan si Dwi itu dimasukin. Akhirnya itulah terakhir kantor itu dipakai. Dan sepengetahuan gua dari yang cerita dari anak-anak, kantor itu tuh udah ditutup terus pindah sekarang. Sekarang pindah. Udah pindah lagi kantor? Udah pindah lagi. Itu karena kejadian kesurupan tuh mungkin kayak, oh ya udahlah mungkin sama kayak si Agung kita diusir, udah nggak apa-apa gitu kan. Memang ini rumahnya dia, katanya gitu katanya. Gitu. Akhirnya pindah kantor loh. Tapi pindah kantor. Karena mungkin diusir pun percuma, kan mesti diganggu ternyata, ya kan. Yang ngalamin ini gue sebenarnya kan bukan gue doang bang, bukan gue doang kan yang ngalamin. Banyak kayak si Iqbal itu kan awalnya kan sebelum gue ada di ruang arsip ini kan si Iqbal duluan ada di situ. Dan si Iqbal ngalamin juga gitu kan. Bahkan jadi dia tuh pernah dipindahin ke WC. Jadi dia kan memang anak-anak itu kan tidur di bawah yang tadi gue bilang kan bawah meja kerja itu kan gitu kan. Nah tiba-tiba dia bangun subuh itu dia udah ada di WC. Dan setelah dicek CCTV ternyata ada yang narik dia. Anjir. Dicek di CCTV ada yang narik dia bang. Apaan yang narik? Nggak tahu, nggak kelihatan, nggak ada wujudnya, cuma kayak ada yang narik dia. Oh jadi dia keseret badannya? Dia keseret. Oh gila. Dan tiba-tiba pas subuh dia mau sholat subuh tuh dia ini enggak, dia udah dari kamar mandi. Jadi kan memang di kantor gue tuh ada kamar mandi belakang tuh kan kamar mandi khusus untuk karyawan. Kamar mandi depan tuh khusus untuk kamar mandi tamu yang mau mau ada keperluan lah ke kantor gue lah gitu kan ya. Itu dia ada di sana. Dan yang bikin aneh nih bang, kan tadi gue bilang ya setiap pulang kerja itu pintu-pintu selalu dikunci, ya kan? Nah, untuk masuk ke WC ini kita harus ngebuka pintu. Nah ini teman gue ini diseret, terus karena memang kan CCTV itu nggak nyampe sampai ke ini, nggak nyampe ke apa namanya, ke lorong yang buat buka pintu itu, ruang WC itu. Nah yang bikin aneh itu dia ditarik itu, dia ditembusin kah ke pintu itu gitu kan? Padahal pintunya dikunci. Dan pas dia penarikan dia itu jam di CCTV itu sekitar jam 2:30 malam. Dan dia sadar-sadar tuh pas subuh dia udah ada di WC. Dan pas dia bangun pun tuh masih dikunci. Aish. Dia bangun masih dikunci bang. Kayak mana ya tembusnya ya? Nggak ngerti. Sampai sekarang nggak ngerti karena memang CCTV nggak nyampe ke situ. Jadi dia cuma nyorotnya ke ruang kerja itu aja. Nah karena sedangkan yang untuk pintu sebelah kanan itu yang untuk WC umum itu WC ini itu ada lorong gitu. Lorong, paham nggak maksudnya? Lorong itu dan ini pintu. Tuh kalau ada rekaman CCTV-nya keren sih tuh. Tiba-tiba kaki ngangkat, tesret, kan, kayak geser. Kayak ini loh bang, tau nggak? Kayak pernah juga nggak ngeliat kayak di musola atau mana gitu anak tidur di musola ditarik kayak gitu loh. Iya. Tiba-tiba ditarik kayak gitu. Dan akhirnya resign lu ya. Dan akhirnya gue resign nggak tahan. Oke. Ini kan mungkin jadi banyak pertanyaan ya sama penonton-penonton di luar sana nih. Kan Bang Agung nggak sekali nih cerita-cerita horor di channel-channel horor, terutama di podcast-podcast horor ya. Jadi berarti pasti banyak dong yang pertanyakan, kok lu bisa banyak banget nih cerita horornya nih Bang. Kejadian hidup lu nih horor-horor banget. Lu nih emang sensitif apa gimana Bang orangnya Bang? Iya. Gue mulai ngerasa sensitif sama dunia gituan tuh dari kecil umur 8 tahun Bang. Jadi waktu itu gue sunat barengan sama tetangga tuh. Tetangga seminggu udah kering, udah main bola. Gue 2 bulan masih basah. Dan ternyata gue tuh dipegang sama kuntilanak. Hah? Iya, gue dipegang sama 2 kuntilanak. Makanya setiap maghrib itu dulu gue tuh selalu kayak merasa sakit di kelamin gue gitu kan. Selalu kayak kayak apa sih, kayak dipencet gitu lah gitu. Dipencet gitu kan. Bahkan kata nyokap gue nih, karena gue memang selalu pingsan gitu, sering pingsan.
nyokap gue bilang gue tuh kayak ngikut ditarik gitu, kayak ngikut badan gue gitu kan ya. Dari situ gue mulai punya rasa sensitif. Jadi cerita-cerita yang ada di podcast itu sebenarnya nggak semua pengalaman gue gitu. Maksudnya ya gue hidup udah seumur segini ya, pengalaman tentang dunia horor gue sebenarnya masih banyak gitu kan. Cuma ya itu cuma beberapa aja gitu kan ya. Maksudnya kayak yang cuma sesekali ngeliat ya sering banget bang. Dan di keluarga itu yang sensitif itu bukan gue doang. Jadi dari kakak gue yang ketiga sama adik gue yang kelima itu dia sensitif. Bahkan kakak gue yang ketiga tuh sering berkesurupan. Dan adik gue yang terakhir juga sering kesurupan. Bahkan yang adik gue yang terakhir ini, yang kelima bukan terakhir, dia ini bukan cuma kesurupan tapi sering ngeliat juga. Oke, sama nih kayak lu. Sama. Ya? Jadi di keluarga gue tuh ada 3 yang sensitif. Kakak ketiga gue sama adik gue yang kelima. Itu sensitif semuanya sama gini-ginian. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Agung yang tentang kejadian-kejadian horor yang dia alamin di kantor pemerintahan di Pulau Bangka. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber juga datang langsung nih ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Agung ini. Kalian bisa mampir dulu ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa di follow dulu Instagramnya, bisa klik link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Agung. Bang, thank you Bang ya. Sama-sama Bang. Udah ceritain pengalaman horor lo yang epic ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Thank you banget Bang ya. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Agung juga izin pamit. Bye bye.